Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Listia Kinasi dari program studi PGMI 2023 kelas 1A. Yang terhormat Bapak Rohmat Widianto, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah konsep dasar IPS ini. Di video ini, saya akan menjelaskan hasil proyek UAS saya yang berjudul Budaya Menjaga Lingkungan. Pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar untuk mengintegrasikan pendidikan terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran IPS yaitu agar pembelajaran IPS dengan lingkungan budaya memberikan pemahaman terhadap peserta didik akan lingkungan yang sehat agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, dan para peserta didik dapat memecahkan setiap permasalahan sosial dan peduli terhadap lingkungannya. Peranan pembelajaran. Peranan pembelajaran IPS diharapkan mampu menanamkan sikap sadar akan lingkungan terhadap peserta didik sebagai penghuni bumi di masa mendatang. Strategi pendekatan lingkungan. Strategi pendekatan lingkungan dalam pembelajaran IPS MI atau SD yaitu pendidikan lingkungan hidup yang di dalamnya mengandung aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek efektif. Pertama, melakukan analisis tujuan pembelajaran IPS dan pendidikan lingkungan hidup yang akan dicapai. Yang kedua, menganalisis tujuan dari masalah lingkungan hidup yang berkaitan tentang subjek bahasan. Yang ketiga, menetapkan model pembelajaran yang sesuai materi lingkungan sekolah dan menetapkan media pembelajaran yang sesuai. Pengertian aspek kognitif. Adapun pengertian dari aspek kognitif yaitu aspek kognitif adalah bagian dari proses mental yang melibatkan pemahaman, penalaran, perhatian, memori, dan pemecahan masalah. Ini mencakup cara kita memahami, memproses, dan menggunakan informasi. Pengertian aspek psikomotor. Adapun pengertian dari aspek psikomotor yaitu aspek psikomotor adalah kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan gerakan fisiknya dengan baik. Ini melibatkan kemampuan motorik halus dan kasar, serta kemampuannya untuk belajar dan menguasai keterampilan fisik, misalnya kemampuan menulis, berjalan, atau menggunakan alat-alat tertentu. Pengertian aspek efektif. Aspek efektif adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang optimal. Dalam berbagai konteks, efektivitas dapat merujuk pada efisiensi, produktivitas, atau kualitas dari suatu tindakan atau keputusan. Dalam bisnis, efektivitas dapat diukur dari beberapa baik perusahaan mencapai tujuan dan targetnya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, efektivitas dapat berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan hasil yang memuaskan. Standar kompetensi. Standar kompetensi integrasi pendidikan lingkungan hidup ke pembelajaran IPS dalam sekolah dasar yaitu yang pertama, dapat mendeskripsikan tentang ciri lingkungan rumah sehat. Yang kedua, perilaku untuk memelihara kebersihan rumah. Yang ketiga, menjelaskan tentang lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah. Keempat, menjelaskan tentang alam di lingkungan kota atau kabupaten serta provinsi. Contoh yang akan saya berikan pada materi ini yaitu belakangan ini kita sering mendengar berita tentang tempat pembuangan akhir atau TPA yang berada di Piungan, tepatnya yaitu di daerah istimewa Yogyakarta. Berita selengkapnya akan saya paparkan lewat YouTube-nya tribunjogja.com. Tempat pembuangan akhir atau TPA atau tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Piungan Kabupaten Bantul berhenti beroperasi per 23 Juli hingga 5 September 2023 mendatang.
Imbas penutupan TPA Piungan atau TPST Piungan, sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS dan depo di kota Yogyakarta ditutup rapat dan tidak menerima alokasi sampah dari warga. Sebagai dampak penutupan TPA Piungan atau TPST Piungan, para pengerobak sampah di kota Yogyakarta yang sehari-hari mengambil limbah dari lingkungan warga mengalami kebingungan. Bukan tanpa alasan, mereka terlanjur mengambil sampah milik para pelanggan. Namun sekarang tidak ada tempat pembuangan karena sejumlah TPS serta depo di kota Yogyakarta ditutup. Pantauan reporter Tribun Jogja, suasana di lokasi pada Minggu siang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi lalu lalang truk di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan kota Yogyakarta untuk membuang ratusan ton sampah di sana. Selama ini, TPA atau TPST Piungan menjadi tempat penampungan sampah dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan kota Yogyakarta dengan volume rata-rata 600 ton hingga 700 ton per hari. Satu unit truk bisa mengangkut 2 ton sampai 4 ton sampah. Ketua Komunitas Pemulung Mardiko TPA Piungan, Mariono, menyatakan mendukung kebijakan penutupan sementara. Sebagai solusi sementara, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengaku tengah menyiapkan sebuah lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, calon lokasi tempat pembuangan sementara yang sedang disiapkan berada di Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Sri Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Senin 24 Juli mengatakan sementara Pemda menyediakan tanah di Cangkringan. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan lahan tersebut berstatus tanah kas desa, sehingga merupakan bagian dari tanah Kasultanan atau Sultan Ground yang dimiliki Keraton Yogyakarta. Meski demikian, Raja Keraton Yogyakarta ini belum menyebut di kelurahan mana tempat pembuangan sampah sementara tersebut dibangun. Material pelapis tersebut dipasang agar limbah air lindi dari tumpukan sampah tidak meresap ke tanah dan mencemari lingkungan sekitarnya. Dari video di atas dapat disimpulkan bahwa maka dari itu kita dapat untuk memberikan contoh atau menerapkan kepada para peserta didik juga akan menyadari pentingnya untuk menjaga dan melestarikan alam serta menghargai segala bentuk interaksi sosial budaya yang terjadi di lingkungan sosial. Dalam pendekatan terhadap lingkungan ini di mana para peserta didik agar dapat terjun langsung ke lapangan dengan cara dapat membuang sampah kepada tempatnya dan pilahlah sampah sebaik-baiknya kamu memilah agar dapat didaur ulang dan dengan begitu para peserta didik dapat memahami secara menyeluruh apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.